Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini cerita dari saya Ki. Ini saya kan punya teman, dia itu dagang kelapa sekaligus jualan es degan. Jualan kelapa es degan. Ya. Oke, kemudian Ya, dia itu nemu batu. Apakah Batu. itu batu kelapa? batu kelapa, mustika kelapa. Iya, batu mustika kelapa. Oke, jadi gini, ini kan temanmu pedagang kelapa. Iya. Dan mungkin teman-teman semuanya yang nonton video saya ini di sekitar kita banyak pedagang kelapa yang nemuin batu di dalamnya. Ya, itu sering loh Mas ditanya di WA saya, apakah itu mustika kelapa? Ya. Iya. Di situ saya jelas mengatakan, ketika kita mau mendapatkan mustika itu tidak semudah yang dibayangkan. Gitu. Saya pernah ikut guru saya, untuk mendapatkan mustika kelapa adalah perlu ritual dulu. Ya, perlu ritual dulu. Ada pokoknya ritual lah. Ya, ritual, kemudian pemilihan ya lokasi di mana. Setelah ada ya secara gaib itu ditarik di dalamnya kelapa. Jadi bukan tiba-tiba di dalam kelapa ada batunya, bukan. Ya, bukan. Jadi misalkan nih ada ribuan pohon ya di sekitar kita. Guru saya itu milih salah satu. Oke, milih salah satu. Dan di atasnya itu kan ada pating gembandul ya, apa itu namanya pokoknya. Ada di dalam di pohonnya itu ada banyak puluhan kelapa. Disuruh ambil satu, yang itu loh, yang pinggir ambilkan. Diambilkan sama orang. Dijatuhkan, kemudian di situ dilakukan proses ritual dulu. Dibukalah di situ ya. Tidak ada apa-apanya. Tapi ya bukan itu esensial penarikan. Penarikan artinya adalah kita mengambil dari dimensi lain, alam gaib. Jadi ketika itu dibelah ya kan, dibelah, kemudian dengan cara yang unik, tiba-tiba genggaman gini loh Mas, genggaman gini kosong itu gini aja langsung ditiup, gini aja, terus ditarik gini, buka lagi ada. Nah, jadi secara dimensi itu pemindahan yang namanya penarikan loh ya. Nah, bedanya apa dengan tukang jualan kelapa ataupun jualan es degan ya, kelapa muda kan, kok dia nemuin batu? Nah, itu kalau kalian tanya ke institut apa itu ya, perkebunan di Amerika katakanlah, diketawain loh. Itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang gaib. Itu dari alam itu sudah ada demikian, Mas. Berarti itu gambarannya Sudah ada di dalam kelapa. Itu ibaratnya, mohon maaf, ketika kita bicara mengenai gigi kita kalau kotor itu bisa jadi kerak itu kalau mengeras jadi seperti karang kan? Sama. Jadi di situ itu adalah proses pembentukan zat-zat di situ menjadi gumpalan begitu. Memang kerasnya seperti batu Mas, tapi itu bukan mustika. Sama kayak ini kerang. Di manakah keajaibannya? Kerang itu bisa menghasilkan mutiara. Mutiara itu apa sih? Air liur loh Mas. Jadi bulatan ya kan. Jadi itu bukan hal yang aneh ya, kita harus belajar kok harusnya. Kita belajar sama-sama. Ya, bedanya tadi itu hanya sebuah batu ya, mungkin jadi memfosil lah ya, tapi bukan batu mustika. Jika ditanya itu ada manfaatnya nggak di dalamnya? Nggak ada. Ya, perlu diproses ataupun diisi. Begitu Mas ya. Ngomong sama temannya Mas jangan heran dulu, jangan ini kaget dulu ya, ojo gumunan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak ini? Mungkin itu dulu Ki ya. Bu ya, baik kalau begitu. Terima kasih Ki atas ilmunya. Ya, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Oke. Cukup sekian Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.